Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPA 1 SMA Islam Al-Azhar 18 Grand Wisata Bekasi. Dari judul proposal tesis saya terlahir rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh aplikasi TIK pada pembelajaran terbuka dan jarak jauh sehingga menentukan hasil belajar pada siswa. Yang kedua, apakah pengaruh aplikasi TIK pada pembelajaran terbuka dan jarak jauh dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 10 IPA 1. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas pengaruh aplikasi TIK pada pembelajaran terbuka dan jarak jauh terhadap hasil belajar siswa. Hipotesis penelitian. Yang pertama ada 3. Yang pertama, terdapat pengaruh pembelajaran dengan menggunakan aplikasi TIK terhadap hasil belajar pada pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Yang kedua, dengan adanya penggunaan aplikasi TIK dapat mempengaruhi pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Yang ketiga, terdapat efektivitas dari hasil belajar dengan menggunakan aplikasi TIK pada pembelajaran jarak jauh. Sedangkan tujuan penelitian saya juga tidak jauh dari rumusan masalah. Yang pertama ada untuk mengetahui efektivitas pengaruh aplikasi TIK pada pembelajaran terbuka dan jarak jauh terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPA 1. Yang kedua, untuk membuktikan adanya pengaruh aplikasi TIK pada pembelajaran terbuka dan jarak jauh terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPA 1. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan pengaruh aplikasi TIK pada pembelajaran terbuka dan jarak jauh terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPA 1. Selanjutnya, ada desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan penelitian jenis kuantitatif dengan metode survei dan teknik korelasional. Metode yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel yang diteliti dan hubungan antar variabel yang ditunjukkan oleh nilai. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan suatu alat statistik yang digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami tingkat pengaruh tersebut. Sedangkan di sini saya melakukan penelitian di SMA Islam Al-Azhar 18 yang berlokasi di Jalan Sunset Avenue, Grand Wisata, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun ajaran 2002-2003, 2022-2023 pada semester ganjil. Nah, sedangkan populasi penelitian saya di sini adalah populasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan objek yang diteliti. Menurut Citoyo dan Sodik, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, sedangkan populasi di sini populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Islam Al-Azhar Grand Wisata yang berjumlah 1037 siswa. Sedangkan populasi yang terjangkau atau terukur yang secara real dijadikan dasar pengambilan sampel yang merupakan bagian dari populasi target dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPA 1 SMA Islam Al-Azhar Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 9 kelas. Yang pertama IPA,
jurusan IPA, ilmu pengetahuan alam. Yang kedua ada ilmu pengetahuan sosial TPS dan bahasa yang berjumlah 545 siswa. Nah, sampel penelitian saya di sini sejumlah, saya izinkan saya untuk memperkenalkan sampel itu apa. Nah, sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi. Besarnya sampel ditentukan oleh banyaknya data atau observasi dalam sampel yang diambil dari cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu. Jelas, lengkap, yang bisa mewakili populasi karena sampel adalah alat atau media untuk mengkaji sifat-sifat populasi. Oleh karena itu, sampel yang dipilih harus memiliki mewakili atau representatif populasi. Nah, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara acak atau random, yaitu sampel random sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan untuk memperoleh sampel dengan cara memberi peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk bisa terpilih menjadi anggota sampel. Untuk itu, peneliti memilih satu kelas dan memilih siswanya secara acak untuk dijadikan sebagai sampel dengan cara undian untuk menentukan siswa eksperimen dan siswa kontrol. Setelah peneliti melakukan teknik tersebut, maka peneliti mendapatkan sampel kelompok siswa yang bersemangat dan siswa yang tak bersemangat dengan jumlah siswa 15 siswa, dengan jumlah siswa 10 siswa, dengan jumlah siswa dalam sekelas sebanyak 25 siswa. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data saya, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan pada objek sampel. Sampel yang diambil harus responsif atau mewakili. Setelah dua terkumpul, selanjutnya dianalisis untuk menjawab perumusan masalah dan menguji hipotesis. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini terdiri dari dua jenis, yaitu instrumen. Instrumen yang pertama adalah instrumen untuk mengukur hasil belajar menggunakan aplikasi TIK. Yang kedua, instrumen untuk mengukur keefektivitas pembelajaran terbuka untuk pelajaran jarak jauh. Nah, ini adalah lembar penelitian saya atau lampiran penelitian saya, kuesioner pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Saya memakai lembar penelitian angket. Kuesionernya berbentuk angket. Ini adalah satu contoh dari lampiran penelitian saya. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan. Mohon banyak koreksi dan ini dari Bu Dr. Hasanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.